Kumpulan kisah lucu. 1. Kisah seorang guru dan pengacara. Seorang pengacara menjual sebuah sumur kepada seorang guru. 2 hari kemudian, pengacara itu datang kepada sang guru dan berkata, "Pak, saya memang menjual sumurnya, tapi air di dalamnya tidak termasuk. Kalau Bapak ingin menggunakan airnya, harus bayar lagi." Guru itu tersenyum dan menjawab, "Ya, saya juga sebenarnya mau datang ke rumah Anda. Saya mau bilang, silakan ambil air Anda dari sumur saya. Kalau tidak, mulai besok saya akan mengenakan biaya sewa." Mendengar itu, sang pengacara langsung gugup dan berkata, "Wah, saya cuma bercanda kok, Pak." Guru itu tertawa dan berkata, "Begitulah rupanya cara orang seperti kamu jadi pengacara. Belajar dari guru, tapi lupa etika." 2. 4 pria yang lagi mancing. 4 pria yang sudah menikah pergi mancing bersama. Setelah 1 jam, mereka mulai ngobrol tentang perjuangan mereka agar bisa pergi mancing hari ini. Pria pertama, "Wah, kalian gak tahu betapa susahnya saya bisa ikut mancing hari ini. Saya harus janji sama istri buat ngecat seluruh rumah akhir pekan depan." Pria kedua, "Itu masih mending, bro. Saya harus janji buat bikin kanopi baru di teras rumah." Pria ketiga, "Duh, kalian masih beruntung. Saya harus janji buat renovasi dapur." Mereka terus mancing sambil ngobrol, lalu sadar kalau pria keempat belum ngomong sama sekali. Pria pertama, "Lah, kamu gimana? Kok diam aja? Emang gak perlu janji apa-apa ke istri buat bisa mancing?" Pria keempat, sambil santai ngelempar umpan, "Oh, tadi subuh saya cuma bangun, bisikin istri, mancing atau nemenin arisan ibu-ibu?" Dia langsung jawab, "Jangan lupa bawa kopi." 3. Si Budi dan ujian matematika. Di sebuah sekolah, ada murid bernama Budi yang terkenal jago ngeles. Suatu hari, ada ujian matematika yang super sulit. Budi, yang lebih sering main game daripada belajar, cuma bisa menatap kertas soal dengan wajah bingung. Guru matematika, Pak Joko, sudah memperingatkan bahwa siapapun yang ketahuan nyontek akan langsung dapat 0. Saat ujian berlangsung, Budi diam-diam melirik ke arah kertas temannya, Andi. Tapi Andi, yang juga nggak terlalu pinter, cuma menulis rumus asal-asalan. Budi panik, lalu berbisik, "Di, apa jawaban nomor 5? Andi cuma balas, "Gue juga nggak tahu, Bud." Tiba-tiba, Pak Joko berdiri dari mejanya dan berteriak, "Budi, Andi, kalian ngobrol ya?" Budi, dengan muka polos, menjawab, "Bukan ngobrol, Pak. Saya cuma tanya Andi, pensil shade-nya mana?" Pak Joko cuma geleng-geleng, encilikan kepala. Akhirnya, Budi lolos dengan jawaban, "Bapak bilang pensil saya hilang, Pak." Budi nggak menyerah. Di sesi tanya jawab, dia bilang, "Beneran, Pak? Pensil saya nggak hilang, cuma saya tanya Andi soal nomor 5. Semua anak tertawa, dan Pak Joko cuma bilang, "Ya Tuhan, Budi. Kamu nggak pinter bangnya?" Bapak bilang, "Budi, itu cerita lucu panjang yang nggak akan bikin kamu ngantri." 4. Petualangan di kebun binatang. Rosmaida, nenek Budi, lagi engge khawatir, naber ceritanya. Tapi ten kakak koma. Budi, yang kini sedang magang di kebun binatang, mencoba nyontek tapi nggak ketahuan. Keren, bukan? Ini cerita lucu panjang yang bikin orang ketawa. Di sebuah kebun binatang di pinggiran kota, Budi magang sebagai penjaga. Tapi, Budi yang terkenal nakal, nyontek dari temannya, Andi. Ceritanya, Budi coba nyontek pas ujian. Tapi nggak ketahuan, Bapak bilang, "Budi, pensilmu hilang, nggak apa-apa." Orang-orang ketawa, dan Budi lolos. 5. Pak Haji dan teh pahit. Pak Haji, penutup warung makan di desa, terkenal pelit. Suatu malam, ada pelanggan yang memesan teh pahit, tapi ternyata tehnya dibungkus dengan daun yang salah. Ali, pelayan warung, bingung banget. Dia coba nyanyi lagu anak-anak, teletu bies, apa sih itu teh pahit?" Pak Haji, yang gak ngerti apa itu teh pahit, cuma jawab, "Teh pahit itu teh yang rasanya pahit, Mas." Ali ketawa, tapi Pak Haji cuma geleng-geleng. Akhirnya, Ali nyanyi lagu yang salah, dan Pak Haji bilang, "Beneran, Mas?
Teh itu nggak pahit. Semua orang di warung ketawa, dan Pak Haji jadi legenda di desa.